Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang tekanan pada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, tujuan pembelajarannya meliputi mempelajari hal-hal yang mempengaruhi tekanan, mulai dari tekanan pada zat padat, zat cair, dan zat gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kalian mengapa ada selaput pada kaki angsa, sedangkan pada kaki ayam tidak? Nah, ini dia menjadi salah satu alasan tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi tekanan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Bila ada dua paku dengan penampang yang berbeda, ya sisi yang tajam maupun sisi yang tumpul ini dipukulkan pada kayu, mana yang menancap lebih dalam? Yap, pasti yang lebih tajam kan? Nah, bagaimana dengan kekuatan memukulnya? Antara orang dengan kekuatan yang lebih besar atau gaya yang lebih besar dengan gaya yang lebih kecil, mana yang menancap lebih tajam kira-kira pakunya? Pasti yang ini kan? Nah, jadi dari dua hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa pada zat padat tekanan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah gaya dalam satuan Newton dan luas penampang atau luas bidang dalam satuan meter persegi. Semakin kecil luas penampangnya, maka tekanan yang terjadi pada benda akan semakin besar. Nah, jadi tekanan itu bisa kita hitung dengan membandingkan gaya yang diberikan terhadap luas penampang benda yang diberi gaya. Atau bila disingkat, tekanan atau pressure disingkat dengan P, gaya atau force disingkat F, dan luas penampang atau area disingkat dengan A adalah persamaan berikut. Nah, satuan untuk tekanan itu adalah Newton per meter persegi. Namun, kalian juga bisa menyatakan satuan tekanan dalam satuan Pascal ya, atau disingkat PA. Dan masih banyak lagi satuan-satuan tekanan lain seperti atmosfer atau ATM, bar, dan sebagainya. Nah, yuk berlatih. Tentukan tekanan pada tiap posisi balok berikut. Nah, jadi kalau sisi balok yang diberi gaya ini berbeda, maka tekanannya akan berbeda. Misalnya pada posisi A dengan gaya yang sama, kemudian luas penampang yang berbeda, maka tekanannya pun akan berbeda. Kalian coba ya untuk posisi yang lain, lalu kamu bandingkan mana posisi yang menghasilkan tekanan paling kecil. Nah, tekanan pada zat cair. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Hidrostatis artinya tekanan pada zat cair ketika keadaannya diam. Nah, hal-hal yang mempengaruhi tekanan pada zat cair itu ada 3, mulai dari massa jenis, percepatan gravitasi, dan juga kedalaman zat cair. Sehingga kalau dibuat persamaannya seperti ini, tekanan adalah perkalian antara massa jenis atau ρ, percepatan gravitasi disimbolkan dengan G, dan juga kedalaman zat cair disimbolkan dengan H. Jadi misalnya seperti ini, ikan yang berada di kedalaman sekian akan mengalami tekanan PA, sedangkan ikan yang berada di ketinggian lebih dalam akan mengalami tekanan PB. Lebih dalam mana? A atau B? Pasti B kan? Nah, semakin dalam, maka tekanan yang dilakukan oleh zat cair kepada ikan ini akan semakin besar. Atau PB, tekanan di B ini lebih besar dari di A. Yuk berlatih.
Nah, misalnya ini, ada posisi A, kedalamannya 3 meter. Kemudian ada di posisi B, kedalamannya adalah 10 meter. Maka kita bisa menentukan tekanan hidrostatis di kedua posisi ini bila massa jenis dan gravitasi buminya diketahui. Penyelesaiannya untuk A demikian adalah 30.000 Pascal atau 30.000 Newton per meter persegi. Nah, bagaimana dengan tekanan di B? Tinggal kamu ubah ya kedalamannya menjadi 10 meter. Selamat mencoba. Yang kedua, hukum Pascal. Jadi, menurut Pascal, jika ada zat cair dalam ruang tertutup, maka bila kita memberikan gaya pada satu sisi, maka gaya itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, jadi bila ada dua sisi di sini, dalamnya diisi zat cair, jika kita memberi gaya F1 dengan luas penampang atau luas bidang yang kita tekan ini adalah A1, maka tekanannya akan sama besar dengan tekanan di sebelah sini. Dimana di sini luas penampangnya adalah A2 dengan gaya sebesar F2. Sehingga menjadi persamaan yang memenuhi hukum Pascal seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keuntungannya apa? Seperti yang ada di dongkrak hidrolik mobil. Nah, jadi bila kita memberi gaya yang kecil pada luas penampang yang kecil pula, maka kita bisa memanfaatkan hukum Pascal dengan menghasilkan gaya yang lebih besar dengan menerapkannya pada luas penampang yang lebih besar pula. Contohnya seperti ini. Diketahui luas penampang yang kecil adalah 20 cm persegi, sedangkan luas penampang yang lebih besar 50. Dengan gaya yang diberikan adalah ditanyakan, nah, berapa gaya yang harus diberikan supaya bisa mengangkat mobil dengan berat 20.000 Newton? Maka penyelesaiannya menggunakan hukum Pascal. Kemudian kita masukkan nilainya, maka kita akan memperoleh gaya yang diperlukan untuk bisa mengangkat mobil ini. Yang ketiga, hukum Archimedes. Jadi, hukum Archimedes ini menunjukkan bagaimana benda-benda yang kita masukkan ke dalam zat cair bisa mengapung, melayang, maupun tenggelam. Contohnya pada kapal ini. Jadi kapal itu seperti benda-benda yang lain pasti memiliki berat kan? Nah, bedanya bila dia berada di dalam zat cair, maka zat cair ini akan memberi gaya apung atau gaya Archimedes yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi dengan bentuk lambung kapal seperti ini, dia akan mendesak zat cair dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga dia akan memperoleh gaya apung yang lebih besar, sehingga meskipun dia cukup berat, dia tetap mengapung di atas air. Persamaan untuk hukum Archimedes seperti ini, di mana Fa adalah gaya apungnya, itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan juga volume zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, berikutnya, tekanan pada zat gas. Pada ruangan tertutup, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, seperti yang ditemukan oleh Boyle. Jadi misalnya ini volumenya besar, tekanannya kecil. Sedangkan ketika volumenya diperkecil, tekanannya akan makin besar. Nah, persamaan hukum Boyle nyatakan dengan persamaan ini. Nah, penerapan tekanan zat pada makhluk hidup apa saja ya? Yang pertama adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan.
Jadi di sini pada pengangkutan air, tekanan air lebih besar sehingga dia akan masuk ke jaringan di dalamnya. Begitu pula pada pengangkutan hasil fotosintesis, maka di situ akan terjadi osmosis zat gula ke dalam jaringan yang memerlukan nutrisi. Berikutnya adalah tekanan darah. Jadi pada pengukuran darah menggunakan alat pengukur tekanan darah, maka di sini akan muncul hasil pengukuran dengan menggunakan prinsip tekanan. Jadi adanya denyut yang terdengar pada stetoskop itu menunjukkan adanya perubahan tekanan darah, sehingga bisa mengukur tekanan darah sistol untuk orang normal sekian, dan juga tekanan darah diastol ini sekitar 70 mm raksa pada keadaan normal. Nah, yang terakhir tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Jadi proses pernafasan manusia itu berlangsung melalui proses difusi. Jadi tekanan parsial untuk oksigen dan karbon dioksida itu menyebabkan pertukaran gas terjadi secara otomatis. Ketika kita membutuhkan oksigen atau menghirup, maka tekanan oksigen lebih besar daripada oksigen yang ada di dalam darah, sehingga oksigen yang masuk di alveolus akan masuk ke dalam peredaran darah menuju ke jantung. Sedangkan ketika kita menghembuskan nafas keluar, maka pada alveolus ini tekanan karbon dioksidanya yang lebih tinggi, sehingga dari darah karbon dioksidanya masuk alveolus lalu dihembuskan keluar. Hal yang sama juga terjadi pada sel-sel atau jaringan tubuh ya. Demikian materi tentang tekanan. Assalamualaikum.